Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras guys, sam waras. Masya Allah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang masih di rumah sakit semoga Allah sehatkan. Yang masih kesulitan debt collector, rentenir dan pinjol semoga Allah mudahkan dalam membayar. Yang masih part-time ya dorong kardus ya kan. Semoga cepat kaya raya. Amin ya robbal alamin. Ya boy, ayo kita gibah cuy, ayo kita bahas sesuatu kasus yang ada di Hong Kong dan ini berkaitan dengan pekerja migran ya. Wow, tuh lagi viral tuh di grup majikan. Ya, katanya ada cece yang ngoprek-ngoprek tempat sampah cari daging-daging yang udah expire gitu cuy. Aduh aduh, udah beberapa hari ini di, TVB ya, ini ngebahas tentang orang Thailand ya, orang Thailand apa orang lokal gitu cuy. Jadi dia ini kalau malam itu udah kayak nikus gitu cuy, cariin daging-daging yang expire kayak salmon dan lain-lain ya kan. Biasanya itu kan restoran-restoran yang udah mau satu hari mau expire ya atau udah expire-nya dia kan dibuang ya cuy ya. Kayak sushi gitu, terus dicuci lagi, terus di-packing lagi, terus dijual ya. Ya, kalau sushi di toko gitu kan 45 sampai $50 gitu. Terus dicuci lagi dijual $5, $10 kan untung ya cuy ya. Kalau ada 5 hap aja udah untung tuh $25. Jadi penghasilan income tambahan untuk mereka. Nah, sekarang itu di-show up ya cuy ya. Di TVB itu orang Thailand apa orang sini gitu cuy. Ya pokoknya memanfaatkan, makanan-makanan expire kayak gitu, terus dijual lagi sampai kayak Tisam itu nonton TV sampai mual gitu. Kok ada gitu ya, target pasarnya siapa? Target pasarnya ya orang-orang yang dengan apa namanya, dengan penghasilan yang rendah, lumayanan ya, yang pengennya murah aja, pengen makan enak gitu ya kan. Dibohongin, "Ini masih seger nih, ayo beli. Lah you my. $5 eman, sapman, kamu boleh katanya kan, harum makan salmon, wis. Kalau beli di Waihong apakah salmon itu nggak $70 ya kan, mahal ya salmon ya. Aduh. Nah, ini kan di-show up, jadi orang-orang tuh pada jijik gitu ya. Ih, ini makanan lapsop kok dijual-jual. Nah, sekarang lagi heboh. Katanya cuy, ada Feyung. Feyung ini berarti Filipina ya cuy ya. Kalau Yanyung itu kan Indonesia. Jadi Feyung ini ada 3 orang ya cuy ya. Ibu-ibu nih, dia sih ngomongnya Feyung ya cuy ya. Berarti kan ini domestic helper, apa namanya, Filipina ya. Nah ini domestic helper apa anak peperan nih? Kok bisa-bisanya di siang bolong nguprak-nguprak tempat sampah, nyariin daging-daging expire. Jangan-jangan ini buat dijual lagi. Sembarangan kayak kayak Sam ini mematikan orang-orang jualan ini. Ya awas hati-hati loh cuy. Kadang ya, pernah kayak Sam itu makan ya, satu hap tuh di nasi kotak ya. Terus pas dibuka hapnya tuh udah ngos gitu baunya, kok ini berapa hari gitu ayamnya, apa jangan-jangan ini ayam yang di Kaibo udah apa, babak belur gitu kan, udah apa namanya, pada bengep gitu, pada biru, terus digoreng, jadi apa namanya, baunya sampai ngos, kok makanan makanan apa namanya, baru di toko gitu kan bau gitu. Wah ini cuy sumber penyakit ya, udah kita ini kerja keras, pengen makan enak, ibaratnya beli di, toko ya di luar sana gitu kan, pengen makan enak, pas nyampe rumah ternyata ayamnya ayam expire. Buat kalian ya yang jualan-jualan tuh di luar sana tuh, dijaga tuh jangan sampai ayamnya, apa, pengen untung yang gede gitu. Jadi belinya yang di Kaibo yang udah biru-biru itu yang besoknya udah mau expire. Jangan begitu ya jualannya. Kasihan kita udah beli ibaratnya makanannya mahal ya kan, udah gitu nges gitu baunya gitu. Pernah nggak sih kalian punya pengalaman beli nasi gitu kan, apa namanya, baru tapi rasanya basi gitu ya. Nah ini buat kalian hati-hati nih yang penjual-penjual, terus juga jangan jualan, nggak boleh ya, eh, beli di toko Aisyah kita sih. Nah jadi buat kalian ya hati-hati ya untuk memilih makanan ya cuy ya, jangan hanya karena kita ini melihat di sebuah toko gitu jadi
lahap aja, tahu-tahunya ayamnya ayam yang udah babak belur, yang maksudnya ayam babak belur tuh ayam yang udah biru gitu cuy, 1 harinya mau expire gitu. Nah buat kalian juga belanja-belanja ya cuy ya, kalau misalkan disuruh majikan tuh ya, dilihat tanggal expire-nya tuh jangan sampai deadline-nya besok gitu, kalian beli saking special price kan biasanya tuh ada special price tuh kan, saking kalian itu menghemat, majikannya hemat ya, ambilnya yang harga ayam yang harusnya 35 jadi $18, kalian ambil yang $18, ambil yang 35, kan duitnya majikan, ada resitnya. Jangan kamu nurut-nurut aja beli yang murah, beli expire, kita juga harus protect diri kita sendiri cuy. Yah, mumpung punya majikan duitnya tinggal ngegelo aja, majikan orang harganya segitu, kalau kamu nggak percaya beli sendiri aja loh. Yah, jadi buat kalian ya, ya kita boleh sayang sama majikan ya, tapi ya jangan ngambilnya yang special price juga, ya. Jadi bohongin aja tuh majikan, nggak ada gitu yang special price-nya majikan, oh orang kita beli ini, belinya tuh yang harga standar dan normal, expire-nya tuh dilihat kalian ya. Jadi jangan nurut-nurut aja, "Kamu Cece oon banget," katanya, "cari tuh yang lebih murah." Jangan ya, ini untuk kesehatan kita sendiri. Wah wajib nih, walaupun kita makan nggak 4 sehat 5 sempurna ya cuy ya, pentingan kalian tuh harus nih untuk kesehatan sendiri, apalagi soal makanan ya, apalagi ngambil-ngambil dari tempat sampah. Aduh, Indonesia mah enggak banget kayaknya ya. Ada nggak sih yang ngambilin ngoprak-ngaprek tempat sampah gitu? Ada nggak? Teman kalian ada nggak? Jangan karena susahnya hidup di luar gitu ya, lumayan, ada beef gitu kan, kita datang ke sebuah, apa namanya, restoran di bawahnya ngoprak-ngaprak tempat sampah ada beef misalkan yang, "Oh ini, beberapa jam lagi mau expire ini, dimasak dulu nggak apa-apa belum expire," ya kan? Ada nggak sih yang kayak gitu? Jangan ya. Aduh Kak Isam sih nggak setuju kita makan dari lapsap gitu kan. Kak Isam tahu nggak orang zaman dulu tuh ngambil sayuran tuh dari lapsap tahu, tapi sehat-sehat aja tuh panjang umur. Kita sekarang udah gen berapa cuy, ya jangan kita kerja, ya kita punya uang ya belilah yang fresh, ya di pasar juga banyak tuh yang fresh. Seperti kita nih butuh vitamin, vitamin kalau kita nggak mampu beli anggur, belilah banana yang $10 dapat 5 ya kan. Ya makan banana itu kan vitamin C ya, terus juga kalian juga apa namanya, pencernaannya lancar gitu banana. Terus kalau misalkan habis lagi beli jeruk yang $20 dapat banyak gitu kan, cukup sehari 1, yang penting ada vitaminnya. Terus daging, telur, jangan telur terus protein, tumbuh jerawat, udah makan mie sama telur, nasinya banyak. Aduh, apa namanya, kalian tuh harus ini, pinter-pinter beli ikan. Ikan kalau misalkan majikan, tongseng pan ya yang mahal gitu kalian cuma dapat, apa namanya, dapat ekornya aja, mendingan beli wangi tuh yang apa namanya, yang $10 tuh tinggal digoreng enak ya. Jadi kita tuh bisalah me-manage gitu, apa namanya, memilih-milih makanan yang fresh, bener nggak sih? Ya, nah ini tegurannya nih untuk kita nih yang sekarang itu, apa, domestic helper sampai ngorek-ngorek tempat sampah, ternyata bukan orang lokal aja tuh yang ngorek-ngorek tempat sampah, sekarang tuh lagi jadi perbincangan bahwa domestic helper itu suka mencari makanan belanjaan di tempat sampah katanya. Nah, ini yang di-share ke grup-grup majikan yang mencurigakan bahwa jangan-jangan bos daging yang kamu apa namanya, belanja ternyata Cece kamu ngambil dari tempat sampah. Nah ini menjadikan kecurigaan-kecurigaan majikan, pastinya majikan pasti akan ngecek risit belanja kalian ya. Jadi jangan pernah menipu majikan, memanipulasi risit belanja demi keuntungan ya cuy ya. Kalau misalkan itu yang disebut feyung, ya udah feyung aja gitu, yang penting Yanai Cece tidak melakukan hal demikian. Ih kayaknya Kaisam Yanai Cece mah boral, lebih lebih milih, nombokin uang belanja. Iya nggak sih? Kalian suka suka nembokin uang belanjanya majikan ya? Wis keren. Nggak ada itu, cuma Yanai Cece aja yang mampu ngasih uang belanja lebih sama majikannya ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah seperti ini, jangan ya, jangan dibiasakan, enak aja majikan kita, ya kan? Kalau misalkan memang kurang uang belanja berani ngomong ya. Kalau majikan tidak percaya itu bukan bukan salah kita gitu, terserah.
Yang penting kita kasih resitnya, kita belanja ini, kalau perlu foto hari itu, catat di hari itu belanja apa, barangkali lupa majikan, selesai tugas kita. Jadi jangan baper, "Aduh, apa saya belanja itu kemahalan ya? Kok majikan saya bilang Joysam itu $10 gitu kan, saya beli di pasar $15." Catat aja $15. Orang kenyataannya belinya $15, percaya nggak percaya itu bukan urusan kita cuy. Yang penting tugas kita adalah membeli, memberikan bukti, masak, dimakan habis, selesai. Ya, bisa nggak sih kayak gitu? Insya Allah Kaisam lagi dicoba. Ya jadi jangan mau kalian itu ngasih duit belanja udah cekak, udah kita banyak cicilan bank gitu, harus harus nambahin uang belanja majikan. Aduh, inilah yang membuat pekerja migran ini sengsara dibuat sendiri. Ya, jangan bebani diri kita dengan, uang belanja majikan, kalau kurang katakan kurang, kalau misalkan nggak percaya silahkan beli sendiri, yang penting kita kerja sudah melaksanakan tugas kita secara profesionalis, mantap nggak sih? Nah itu ya cuy ya berita yang lagi viral di mana domestic helper katanya ngoprek-ngoprek tempat sampah untuk mencari makanan, eee, apa namanya, yang diduga diberikan kepada majikannya. Ini ada aja berita ini. Jangan-jangan itu juga bukan domestic helper, jangan-jangan anak luaran ya kan? Ya kalau anak luaran ya ya mungkin saja dia melakukan seperti itu ya untuk hemat dan bertahan hidup ya cuy ya. Ya sangat wajar sih. Aduh, kira-kira ada nggak teman kalian yang ngoprak-ngoprak tempat sampah kayak gini? Coba kasih tahu Kaisam, ada nggak sih? Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.